Perencanaan wilayah kota akan mengoptimalisasi sumber daya yang ada dan mengurangi dampak dari suatu kasus spasial. Pada kasus transisi energi yang berkaitan dengan penambangan nikel ini, rencana pengelolaan sumber daya alam dan reklamasi lahan serta pengembangan wilayah berkelanjutan akan dipertimbangkan dengan kebijakan pemerintah yang ada serta dengan kepentingan masyarakat yang berlaku. Secara garis besar, alur permasalahan yang ada diawali dengan adanya transisi energi dari kendaraan yang berbahan bakar minyak menuju atau berpindah kepada kendaraan dengan listrik. Kemudian selanjutnya, transisi energi ini didukung dengan adanya pemberian insentif oleh pemerintah berupa rendahnya biaya operasional dan rendahnya pajak yang ditarik oleh pemerintah. Dari tawaran pemerintah yang diberikan ini, adanya minat atau daya tarik dari masyarakat, sehingga permintaan dari kendaraan listrik ini meningkat. Dari meningkatnya permintaan kendaraan listrik ini, terdapat dua hal yang terjadi. Yang pertama yaitu laju transisi energi yang cepat, seperti yang ditargetkan oleh pemerintah, dan yang kedua yaitu peningkatan dari permintaan nikel. Nikel sebagai bahan dari baterai, di mana baterai ini digunakan pada kendaraan listrik. Di mana baterai ini digunakan untuk menyimpan energi pada kendaraan listrik. Nah, lalu apa sih dampak dari penambangan nikel yang bertambah ini? Nah, dari sinilah muncul adanya beberapa pertentangan dari masyarakat karena adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat atas aktivitas dari penambangan nikel ini. Pulau Wawoni atau dikenal sebagai Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara merupakan daerah otonomi baru yang resmi mekar pada 2013 dan kaya akan nikel, sehingga menjadi sasaran utama perusahaan nikel yang salah satunya yaitu PT Gema Kreasi Perdana. Masyarakat di Pulau Wawoni terkena dampak dari penambangan nikel ini berupa penurunan produktivitas kebun mereka karena bersebelahan dengan jalur angkut alat berat tambang, pencemaran air sungai sebagai mata air warga yang berasal dari smelter, serta adanya penyerobotan lahan milik warga untuk aktivitas tambang. Solusi yang pertama yaitu dengan pembangunan tempat pengolahan slag nikel di area smelter atau tempat pengolahan biji nikel menjadi produk akhir atau baterai. Menurut PUPR, slag nikel atau bahan sisa pengolahan di smelter berpotensi digunakan sebagai material konstruksi karena mengandung senyawa-senyawa kimia yang ada pada material konstruksi. Berikut merupakan video yang menunjukkan perkebunan warga yang terkena dampak dari jalur angkut alat berat aktivitas tambang nikel di Pulau Wawoni. Kemudian solusi yang kedua yaitu dengan pembuatan jalur khusus alat berat tambang, di mana solusi ini digunakan untuk mengatasi permasalahan perkebunan warga yang berbatasan langsung dengan jalur angkut tambang. Pembuatan jalur khusus bagi alat angkut ini dengan memperhatikan peta guna lahan di Kepulauan Wawoni, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jalur khusus ini dapat dibuat dengan relokasi permukiman warga maupun dengan pembuatan jalan pada area pinggir yang tidak bersebelahan langsung dengan lahan produktif warga. Sekian penjelasan mengenai transisi energi dan penambangan nikel yang ada di Pulau Wawoni. Solusi yang telah dijelaskan tadi diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dirasakan oleh warga sekitar.